Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di petunjuk agamaku. Semoga petunjuk agamaku membawa berkah rejeki amal yang melimpah, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kami dan umum bagi tamu kami yang berkunjung di channel kami. Dalam ajaran agama Islam, kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara. Sehingga semua manusia nantinya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Semua yang dilakukan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga dalam Islam ada yang namanya penimbangan amal saat hidup di dunia. Seperti arti yaumul mizan yang menjadi penimbangan amal ibadah. Ada penjelasan tentang arti yaumul mizan dan fase-fase lainnya. Selain yaumul mizan masih ada pula yaumul hisab dan yaumul jaza yang menjadi proses manusia untuk menuju surga atau neraka. Dan dalam proses ini manusia akan dikumpulkan menjadi satu dan akan terlihat bagaimana kehidupan manusia selama hidupnya. Maka dari itu, perlu bagi umat muslim mengetahui arti yaumul mizan. Maka berikut ini penjelasan tentang arti yaumul mizan beserta dengan perbedaannya dengan yaumul hisab dan yaumul jaza. 1. Arti yaumul mizan. Penjelasan yang pertama yaitu tentang arti yaumul mizan. Sebenarnya apa arti yaumul mizan itu? Arti yaumul mizan adalah hari penimbangan amal manusia. Bila amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya, maka ia akan masuk surga. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya 47. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat Al-A'raf 8-9 yang berbunyi, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dalam penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa arti yaumul mizan merupakan hari penimbangan, di mana semua amal ibadah kita selama di dunia akan ditimbang. Sekecil apapun kebaikan kalian dan sekecil apapun kesalahan kalian, semua akan ditimbang dan dihitung secara adil dengan keadilan dan timbangan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perbedaan yaumul mizan, yaumul hisab, dan yaumul jaza. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa bukan hanya ada yaumul mizan saja, namun ada pula yaumul hisab dan yaumul jaza. Semua itu merupakan proses sebelum akhirnya manusia akan hidup di akhirat. Tentu setiap kegiatan ini memiliki perbedaan, dan berikut ini perbedaan dari yaumul mizan, yaumul hisab, dan yaumul jaza. 1. Yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan bagi amal manusia. Semua akan dihitung, baik itu amal baik atau amal buruk. Yang kecil maupun yang besar semuanya akan dihitung. Mana setelah semua dihitung manusia akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. 2. Yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari pertimbangan semua amal baik dan buruk yang kita lakukan. Di yaumul mizan setiap orang ditimbang kebaikan dan keburukannya selama di dunia,
dan ditimbang dengan seadil-adilnya tidak akan ada kurang atau lebihnya. 3. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari di mana semua manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima oleh manusia akan sama dengan amalannya selama hidup di dunia. Dalam penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa Yaumul Hisab merupakan penghitungan amal yang kita lakukan selama di dunia. Ibadah yang kita lakukan selama dunia bisa diperhitungkan. Semua yang ada di tubuh kita akan bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehidupan kita selama di dunia? Apakah kita beribadah dengan baik atau hanya melakukan maksiat saja? Dan bila Yaumul Mizan, semua kebaikan dan keburukan kita di dunia, semua perbuatan baik dan perbuatan buruk kita selama di dunia, apakah kita melakukan perbuatan baik atau lebih banyak melakukan perbuatan buruk? Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, bell, dan share. Mohon doanya untuk kami berdua. Terima kasih.